Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen pemasaran 1. Manajemen pemasaran diambil dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Yang pertama, manajemen. Manajemen terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan actuating, pengawasan controlling atau monitoring, dan evaluasi atau evaluating. Manajemen buruk tidak berjalan baik bila tanpa tujuan, tanpa koordinasi, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak dilakukan pengawasan, dan yang terakhir tidak mengevaluasi. Lalu bagaimana manajemen yang baik? Manajemen akan berjalan dengan baik bila ditentukan tujuan dan direncanakan dengan baik. Yang kedua, koordinasi secara vertikal dan horizontal. Yang ketiga, pelaksanaan secara profesional. Yang keempat, pengawasan pada tiap lini. Yang kelima, mengevaluasi untuk rencana masa depan. Sekarang kita masuk ke pemasaran. Pemasaran diambil dari kata pasar. Seperti yang kita tahu, definisi pasar secara umum yaitu tempat bertemunya penjual atau seller dengan pembeli atau buyer. Definisi pemasaran menurut Kotler adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Definisi pemasaran adalah seseorang yang mencari tanggapan atau perhatian pemberian suara sumbangan dari pihak lain yang disebut prospek. Jika dua pihak itu saling berusaha untuk menjual sesuatu kepada yang lain disebut juga pemasar atau marketers. Definisi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi saran-saran individu dan organisasi. Kita masuk ke konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Lalu ke produk, barang, jasa, dan gagasan. Masuk ke nilai biaya. Mulai ke pertukaran dan transaksi sehingga terciptanya hubungan dan jaringan. Pasar yaitu pemasar dan calon pembeli. Sekarang kita masuk ke konsep inti pemasaran. Inti pemasaran dibagi dari kebutuhan, keinginan, permintaan. Kebutuhan menggambarkan tuntutan dasar manusia. Orang yang membutuhkan makanan, udara, air, pakaian, dan tempat berlindung untuk bisa bertahan hidup. Orang juga membutuhkan pendidikan, hiburan, dan rekreasi. Keinginan sendiri adalah kebutuhan yang diarahkan kepada sasaran-sasaran spesifik yang mungkin memenuhi kebutuhan. Misalnya, kebutuhan makan, tetapi orang Indonesia ingin makan nasi, sedangkan orang Amerika ingin makan roti. Permintaan. Permintaan adalah keinginan akan produk-produk spesifik yang didukung oleh kemampuan membayar. Konsep inti pemasaran yaitu pertama, produk. Produk adalah setiap tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan. Jenis tawaran dasar produk ada barang, jasa, gagasan, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, dan informasi. Nilai dan kepuasan sendiri dilihat dari produk atau tawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan kepada pembeli sasaran. Pembeli akan memilih produk mana yang memberikan nilai dan kepuasan yang paling besar. Adapun rumus dari nilai yaitu manfaat dibanding biaya fisik atau sama dengan manfaat fungsional ditambah manfaat emosional dibagi biaya moneter ditambah biaya waktu ditambah biaya energi ditambah biaya. Pertukaran dan transaksi. Ada 4 cara seseorang mendapatkan suatu produk atau jasa. Yang pertama, menghasilkan sendiri. Bisa kita lihat dari berburu, mencari ikan, atau mengumpulkan buah-buahan. Yang kedua, menggunakan otot. Contohnya merampok, mencuri, dan lain-lain. Yang ketiga, meminta atau mengemis. Yang keempat, melakukan penawaran untuk pertukaran barang atau jasa.
dan pertukaran merupakan konsep inti pemasaran. Sekarang kita masuk melakukan penawaran untuk pertukaran barang atau jasa. Supaya muncul potensi pertukaran, ada 5 prasyarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sekurang-kurangnya ada 2 pihak. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak lain. Yang ketiga, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan menyerahkan sesuatu. Yang keempat, masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak tawaran pertukaran. Dan yang terakhir, masing-masing pihak yakin bahwa bertransaksi dengan pihak lain merupakan hal yang tepat dan diinginkan. Kita masuk ke hubungan dan jaringan kerja. Dahulu, pemasaran bermakna sempit, yaitu menjual barang atau transaksi. Sekarang, pemasaran hubungan atau relationship marketing tujuannya yaitu membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti pelanggan, pemasok, distributor dalam rangka mendapatkan serta mempertahankan pelanggan demi kelangsungan bisnis. Kita masuk orientasi perusahaan ke arah pasar. Kegiatan pemasaran perlu dilakukan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab sosial. Ada 5 konsep yang jadi pedoman sebuah organisasi dalam melakukan kegiatan pemasaran. Yang pertama, ada konsep produksi. Yang kedua, konsep produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Yang keempat, konsep pemasaran. Dan yang terakhir, konsep pemasaran sosial atau masyarakat. Kita masuk pembahasan pertama, yaitu konsep produksi. Konsep produksi menegaskan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Ciri-cirinya diproduksi secara massal, efisiensi produksi tinggi, biaya rendah, dan distribusi besar-besaran. Yang kedua, ada konsep produk. Menegaskan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan ciri paling bermutu, berkinerja, atau inovatif. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep ini berkeyakinan bahwa para konsumen dan perusahaan bisnis jika dibiarkan tidak akan secara teratur membeli cukup banyak produk-produk yang ditawarkan oleh organisasi tertentu, sehingga organisasi tersebut harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat, yaitu konsep pemasaran, menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Adapun beda konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Konsep penjualan, titik awal dimulai dari pabrik, fokusnya produk, sarananya menjual dan berpromosi. Adapun hasilnya yaitu laba melalui volume penjualan. Sementara konsep pemasaran yaitu titik awal dimulai dari pasar sasaran, fokusnya kepada kebutuhan pelanggan, sarananya pemasaran terintegrasi, dan hasilnya laba melalui kepuasan pelanggan. Yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial atau masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa tugas organisasi adalah menentukan kepuasan, keinginan, dan minat dari pasar sasaran, juga memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan pesaing, tetapi memelihara atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konsumen.